Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi Republik Indonesia Mutia Hafid meninjau langsung proses pemantauan frekuensi radio di kantor Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar, Jalan Poros Malino, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa. Dalam peninjauan ini, Menteri Komdigi melihat sejumlah alat pemantau frekuensi radio ilegal yang kerap mengganggu penerbangan. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Salah satunya melalui pengembangan sistem monitoring frekuensi radio atau SMFR yang dapat memantau penggunaan spektrum frekuensi radio secara real time. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, peran Balai Monitoring seluruh Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, karena berkat perannya, ia dapat menurunkan angka kecelakaan pesawat yang disebabkan oleh penggunaan frekuensi radio secara ilegal. Sekarang terungkap gitu, jadi makanya hari ini kita memberikan apresiasi kepada Balmon seluruh Indonesia, namun secara fisik kita hadir di Balmon Sulawesi Selatan, karena disinilah sebetulnya kerja-kerja yang banyak tidak diketahui orang, tapi memonitor 24 jam bagaimana frekuensi itu diatur, baik dari frekuensi operator seluler, frekuensi penyiaran, termasuk juga frekuensi penerbangan. Jadi kalau ada gangguan-gangguan penerbangan, dideteksinya juga di sini. Makanya tadi saya sampaikan Kapolri memberikan apresiasi karena bahwa kecelakaan itu menurun jauh dibandingkan tahun sebelumnya. Itu ada kerja-kerja bersama dan termasuk kerja sahabat-sahabat kita di Balai Monitoring di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian alhamdulillah komunikasi lancar, juga kerja sebagian besar dari Balai Monitoring se-Indonesia dan lain-lain. Jadi mereka. Sementara itu, Ketua Tim Monitoring dan Penertiban Kantor Balmon Kelas 1 Makassar mengatakan bahwa khusus dengan penerbangan terdapat 2 yang dipantau. Untuk sinyal band HF, sumber gangguannya berasal jarak jauh. Dan untuk band FHF, sumber gangguannya berasal dari jarak menengah. Kalau untuk penerbangan Mas ya, jadi ada beberapa kategori dulu. Ada dari band HF, ada band VHF. Untuk band HF itu sumber gangguannya bisa dari jarak yang jauh. Bahkan sampai saat ini gangguan paling sering itu dari wilayah Laut Indonesia yang bagian barat. Masuk ke perangkat MATS yang ada di Makassar. Kalau untuk yang PHF itu pernah kami menangani di wilayah Bandar Udara Sultan Hasanuddin itu sekitar tahun lalu, paling terakhir itu tahun lalu. Alhamdulillah tahun ini untuk Makassar masih aman. Kalau tahun lalu itu sekitar 2 yang PHF, tapi kalau untuk yang HF itu datanya tahun ini itu cuma 24 kali pengaduan, sekitar 48. 40, jadi turun Mbak ya? Turun ya, alhamdulillah turun lagi. Dalam hasil pemantauan, frekuensi yang mengganggu penerbangan menurun dengan angka 24 laporan di tahun ini, sementara di tahun lalu mencapai 48 laporan. Dari Kabupaten Goa, Muhammad Imran, TVRI Sulawesi Selatan melaporkan.